AMM Angkatan Muda Islam Masjid Al-Maulani Teguhan Kalitirto. Mana nih pendukungnya Al-Maulani? Ada di sebelah kiri nih Mas. Oke, oh ini ibu daripada dada. Nontonnya paling depan sendiri nih. Selanjutnya Mbak. Yang ketiga kita ada dari Hafilah Masjid Al-Bushra Mertosanan Kulon Potorono. Itu pendukungnya di sebelah situ Mbak Alia. Oke. Selanjutnya ada dari Risma Nurhuda Pendem Tegal Tirto. Ya, itu tadi nomor 5 nih Mas Aldi. Nomor 5. Ada yang nomor 4-nya dulu nih Mas Aldi. Oh, mohon maaf kelompatan Mbak. Oke, yaitu dari Hafilah Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan Kalitirto. Selanjutnya ada nomor 6 Mbak Alia. Kita kedatangan dari Banguntapan lagi. Oke, dari mana Mas Aldi? Yaitu Risma Al-Muhtadin Plumbon. Mana pendukungnya Plumbon? Oke, menyebar nih Mas Aldi. Selanjutnya ada dari Risma Al-Mutakin Blendangan. Ya, oke, selanjutnya yang ke-8 ada dari Risma Al-Muntas Kepanjen Banguntapan. Selanjutnya ada Prismaba Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Hidayah Berbah. Dan yang nomor 10 ada dari Hafilah Masjid Al-Fatah Ketandan Jaranan Bangun Tapa. Selanjutnya nomor urut 11 ada dari IMKA Kadipolo. Dan untuk yang nomor 12 ada dari Rismadi Remaja Islam Masjid Al-Mujahidin Bumen Wetan Batu Retno. Dan selanjutnya nomor 13 kita kedatangan dari Angkatan Muda Ashabul Kahfi Masjid Al-Falah Tegal Kopen Wonocatur. Dan yang selanjutnya dari Risma Al-Hidayah Baitur Rahman Jebresan Kebonan Kalitirto. Selanjutnya nomor urut 15 dari Prima Jomblangan. Oke, ramai banget nih para pesertanya. Kemudian selanjutnya nomor 16 ada dari AMW Angkatan Muda Mudi Wiyorolo. Di sebelah selatan nih udah semangat banget, tepuk tangan dari tadi. Luar biasa. Selanjutnya nih beranjak dari Wiyoro, masih sebelahan desa Mbak. Betul. Kita dari Kafilah Masjid Al-Manar Kalangan. Wah, ramai banget yang lainnya. Yang lain jangan kalah semangat ya Bapak Ibu supporternya. Harus semangat no. Betul. Yang nomor 18 ada dari Ikrimah Al-Jihad Pelem Kidul. Oke, selanjutnya kita kedatangan dari Kafilah Masjid Al-Mutiin Maguwo. Oke, keras banget nih pendukungnya di sebelah selatan. Dan yang terakhir dari Hafilah Masjid Al-Hikmah Krikila. Oke, di sebelah utara Mas pendukungnya dari Krikila nih. Mantap betul para supporternya. Kami harap semangat Bapak Ibu, antusias Bapak Ibu tetap terjaga dari awal sampai akhir. Betul banget, karena secara tidak langsung itu juga memberikan semangat untuk para peserta yang melakukan display di depan panggung. Betul banget. Dan juga tentunya pada malam hari ini teman-teman peserta akan menampilkan penampilan yang terbaik Mbak Alia. Betul. Dan tentunya akan ada dewan juri yang luar biasa Mbak Alia. Iya. Selanjutnya kita spill dulu nih. Spill boleh. Iya, siapa saja yang akan menjadi dewan juri di acara Karnaval Gema Takbir Idul Adha AMM Tegal Tirto. Ada berapa sih Mas dewan jurinya? Ada 5 dewan juri dengan penilaian yang berbeda-beda Mbak Alia tentunya. Dan dewan juri dipilih oleh panitia berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan juga apa Mbak? Itunya lah kompetensi gitu ya. Iya, jadi para dewan juri yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang hebat terpilih yang kami harap dapat memberikan penilaian yang objektif untuk seluruh para peserta dan memberikan penilaian yang adil, luar biasa, jujur, luber, jurdil. Itu jadi pemilu kita nanti ya. Langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama ini yaitu adalah juri perempuan kita Mbak. Satu-satunya dan yang paling cantik ini Mbak. Ya, para bidadarinya dewan juri. Ya betul sekali. Ini yaitu juri kostum, aksesoris dan lampion. Beliau adalah Ibu Mai Animah Nabila Mahida. Oke, ini biasa dipanggil Mbak Nabila. Boleh beri tepuk tangan untuk Mbak Nabila? Iya. Sekaligus kami undang untuk ke atas panggung Mbak Nabila ya. Tadi saya memanggilnya Ibu Nabila. Mohon maaf, ini
Mbak Nabila, Mbak juri Nabila. kostum. Juri kostum, aksesoris dan juga lampion. Dan beliau ini Mbak merupakan seorang guru tari, Ya. kemudian mahasiswa UNY jurusan seni tari, Ya. seorang koreografer dan ya luar biasa sekali Mbak Alia. Oke, baik. Kemudian kita panggil yang selanjutnya Mas Aldi, Selanjutnya yaitu siapa? juri takbir. Juri takbir, karena pada malam hari ini adalah lomba takbir, Iya. tentunya akan ada juri takbir. Ya, beliau yang menilai manakah tim peserta yang memberikan lafaz takbir terbaiknya Betul. pada malam hari ini. Oke, langsung saja Mbak Alia, siapa juri takbir kita pada malam hari ini? Ya, beliau adalah Bapak Eko Priyo Agus Nugraha, atau biasa disebut Pak Eko. Oke, Pak Eko, kami Masuk, Pak persilakan Eko. untuk naik ke atas panggung. Monggo dengan luar biasa gitu Bapak. Oke. Oke. Beralih dari Bapak Eko yang merupakan juri takbir, kita ada di juri koreografi dan juga display. Ya, siapa Mbak Alia? Beliau adalah, wah ini seseorang yang sudah terkenal di mana-mana. Terkenal di Semua mana-mana. orang yang nonton acara takbiran pasti tahu beliau. Betul sekali, karena 4 tahun berturut-turut beliau menjadi juri di Tegal Tirto Mbak. Betul. Ya. Nah, beliau adalah Bapak, Bapak Indra Cahya Ningrat. Selamat Kepada Bapak datang, Indra, Bapak kami Indra. persilakan untuk naik ke atas panggung. Luar biasa, semangat dalam menilai display Bapak Indra. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke juri musik terlebih dahulu dan Iya. tadi ada informasi dari panitia Mbak Iya. Alia, kami ucapkan sugeng rawuh, sugeng dalu kepada Bapak Syauki yang merupakan anggota DPD RI. Dapil DIY. DIY. Sugeng rawuh, selamat malam Bapak. Semoga menikmati acara pada malam hari ini. Iya, Semoga terhibur selamat dengan datang. penampilan ke-20 peserta kita Ya. malam hari ini. Dan kami harap nggih Pak Syauki bisa menonton sampai akhir. Betul, bersama Bapak Lurah dan Bapak Panewu tentunya pada malam hari Oke. ini. Yang terakhir, untuk juri musik kita pada malam hari ini, beliau juga adalah sosok hebat yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya, yaitu di bidang musik. Beliau adalah Bapak Sidik Jeffrey Hendriko. Panggilannya Bapak Sidik. Bapak Jeffrey. Oh, Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey ini merupakan PDBI Gunung Kidul Mbak Alia. Oh, jauh sekali dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul datang ke Berbah, ini loncat atau gimana Bapak? Pakai helikopter kayaknya. Luar Salam biasa. kenal Bapak Jeffrey. Selamat menikmati penampilan dari ke-20 peserta kita malam hari ini. Dan ada satu lagi juri. Ya, juri kita, Iya, juri beliau masuk. ya. Beliau adalah Bapak Rosyid Bapak Ahmad Rosyid Ahmad Setiawan. Setiawan yang saat ini beliau berada di depan BRI untuk Ya. menilai maskot peserta. Jadi menilai menilai maskot-maskot ini secara langsung, secara eksklusif dalam perjalanan para peserta menuju ke lapangan Kadisana. Begitu. Dan itu dia adalah kelima dewan juri kita pada malam hari ini. Ada Ibu Nabila juri kostum, Bapak Eko juri takbir, Bapak Rashid yang sedang di perjalanan, kemudian Bapak Indra penilai untuk koreografi dan juga Bapak Jeffrey selaku juri musik. Oke Mbak Alia, sembari menunggu peserta nomor urut 1 ambekan ya Mbak, karena jauh banget. Dan juga mohon izin Dewan Juri yang terhormat, acara selanjutnya yaitu akan kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Perwakilan dari Gubernur DIY yang tadi kita sudah sapa, yaitu Bapak Dr. Andes Wiryawan Subianto MSI. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Wiryawan Subianto MSI, kami persilakan dengan hormat untuk menyampaikan sambutan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Dewan Juri, kita semoga kepada Bapak Dr. Andes Wiryawan Subianto. ya mohon maaf ya Bapak Ibu Dewan Juri. Semoga Bapak. Iya Bapak. Ya, selamat datang Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat senang-senang, dan kami akan membacakan sambutan Bapak Gubernur DIY yang hari ini tidak bisa hadir. Akan kami bacakan.
Sambutan Gema Takbir Idul Adha 1446 Hijriah, Angkatan Muda Muhammadiyah, Ranting, Tegal Tirto, Yogyakarta, 8 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah, Ranting, Tegal Tirto, dan hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir pada acara Gema Takbir Idul Adha 1446 Hijriah, Angkatan Muda Muhammadiyah Ranting dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Adha adalah momentum spiritual yang tidak sekedar merayakan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Idul Adha adalah panggilan untuk menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri kita. Maka mari kita memuliakan Idul Adha ini sebagai yang diajarkan dengan mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Suara takbir bukan sekedar gema lisan, melainkan pancaran jiwa yang berserah diri, yang tunduk pada dan patuh pada perintah ilahi. Dalam spirit pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita diingatkan tentang makna ketundukan, keikhlasan, dan ketakwaan yang sejati. Maka pada malam yang mulia ini, saya mengajak kita semua menyembelih ego kita yang sombong, rasa tamak dan dengki yang mencemari hati, dan kita gantikan dengan ketulusan hati, keikhlasan dalam beramal, dan ketakwaan yang memancarkan dari iman yang hidup. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kurban yang kita laksanakan, baik secara lahir maupun batin, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ia menerima pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Saudara sekalian, Idul Adha juga merupakan momentum untuk memperkuat ukhuwah, mempercepat solidaritas sosial, dan menebarkan kebaikan dalam lingkungan. Apa yang kita dilakukan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Ranting Tegal Tirto malam ini adalah bagian dari menyalakan semangat kebersamaan, menebar syair Islam dengan damai, dan membangun generasi muda yang tidak hanya kuat dalam ibadah, tetapi juga aktif dalam amal sosial dan kepemimpinan di masa depan. Akhir kata, atas nama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, saya menyampaikan apresiasi kepada segenap panitia dan seluruh warga masyarakat Tegal Tirto yang telah berpartisipasi dalam menyemarakan Gema Takbir Idul Adha 1446 Hijriah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 8 Juni 2025. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono X. Terima kasih. Telah kami bacakan sambutan dari Bapak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Wiryawan Subianto MSI yang sudah berkenan mewakili Bapak Gubernur DIY dan menyampaikan sambutan di malam hari ini. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, matur nuwun Bapak perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Mbak Alia. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat penampilan dari teman-teman nomor urut 1. Nah, sebelum itu kami jelaskan terlebih dahulu kepada seluruh peserta bahwasannya waktu persiapan display adalah sebanyak 2 menit dan 2 menit akan dihitung ketika peluit dari panitia sudah dibunyikan dan tentunya sudah dikonfirmasi terlebih dahulu Mbak Alia kesiapan dari pembawa acara. Betul. Selanjutnya waktu display adalah sebanyak 5 menit Mbak Alia
dan waktu display itu harus dimaksimalkan oleh seluruh peserta, dan nantinya akan ada peluit panjang di akhir yang menandakan bahwa waktu display sudah selesai. Ya, waktu persiapannya 2 menit dan Ya. untuk penampilan displaynya selama 5 menit. Oke, di sebelah kiri kita sudah bersiap rombongan dari Pratama, Persatuan Remaja Utama Masjid Al-Awwabin Puggeran. Ya, mungkin kita bisa nanyakan kesiapannya untuk memasuki area display. Apakah teman-teman dari Pratama Al-Awwabin Puggeran sudah siap untuk memasuki area display? Oke, sekali lagi kami sampaikan, apakah dari teman-teman Pratama sudah siap untuk melakukan persiapan display? Belum. Oke, masih diskusi, Mbak. belum. Kita bisa memberikan teman-teman dari Pratama Al-Awwabin sedikit waktu lagi supaya nanti tampilnya 5 menit ini bisa dimaksimalkan. Betul banget, dan juga tentunya harus ada strategi ya Mbak, karena waktu persiapan cukup singkat, 2 menit selama saja. 2 menit, ya, karena nanti ketika persiapan belum selesai dan waktunya sudah habis akan memotong waktu penampilan. Ya, betul begitu. Semoga bisa diterima oleh Betul. para peserta Ya. untuk informasi yang kami sampaikan tadi. Oke, betul sekali. Oke, langsung mungkin kita tanyakan kesiapan lagi Mbak ya. Apakah dari teman-teman Pratama sudah siap untuk melakukan persiapan selama 2 menit? Belum Mbak Alia. Ini masih diskusi mungkin ya Mbak, karena harus memang merancang strategi ya Mbak. Ya. Buat kita harus maksimalkan biar nanti juga penampilan yang dibawakan juga akan spesial. Betul, dan ini adalah peserta pertama kita. Ya. Pastinya teman-teman Al-Awwabin grogi atau mungkin nervous begitu, tetap ingin bersiap memberikan persiapan yang lebih optimal lagi. Mungkin kita bisa tanyakan sekali lagi. Ya, boleh kita sampaikan apakah dari Pratama sudah siap? Siap, oke. Dan ini Masjid Al-Awwabin Puggeran. Masjid Al-Awwabin Puggeran ini membawakan tema yaitu Demi Masa. Pertunjukan dimulai dengan simbol kelahiran sebagai awal perjalanan manusia, dilanjutkan dengan masa kanak-kanak yang digambarkan penuh warna, keceriaan, dan kebebasan. Koreografi energik mencerminkan dinamika masa kecil yang ceria dan belum mengenal batas. Memasuki fase kedewasaan, manusia mulai menyadari tanggung jawab dan batasan diri. Gerakan menjadi lebih terkendali dengan koreografi tangan menggambarkan kontrol dan kedewasaan. Bagian ini memperkuat pesan tentang tekanan waktu melalui visual payung bergambar jam, serta maskot pohon dengan 5 jam analog sebagai pengingat sholat 5 waktu. Jam pasir menjadi lambang waktu yang terus berjalan, sementara kostum berwarna kuning, merah, dan biru menggambarkan kebahagiaan, semangat, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Menjelang akhir ditampilkan melodi kesedihan yang mengungkapkan kesadaran akan impian yang belum terwujud, disertai rasa kehilangan dan juga harapan. Penutup menggambarkan waktu sebagai sesuatu yang tidak bisa kembali, menjadi ajakan untuk lebih menghargai hidup dan memperbaiki diri. Lantunan takbir dan semangat masyarakat yang hadir memperkuat pesan spiritual bahwa setiap detik memiliki nilai untuk diamalkan. Oke, waktu persiapan masih 30 detik. Silakan bisa memaksimalkan persiapan untuk penunjang display yang menarik. Oke. Waktu persiapan tinggal 10 detik lagi. Oke, waktu persiapan habis dan inilah Pratama Al-Awwabin Puggeran Jambitan. waktu display berjalan.
Wow, luar biasa sekali Mbak Alia. Penampilan pembuka pada malam hari ini yang luar biasa. Ya, itu tadi penampilan dari teman-teman Pratama Al-Awabir Yap. Pugeran Jambita. Betul banget. Penampilan pertama tapi luar biasa banget nih Mbak. Ya, aksi pembuka dari teman-teman Pratama tadi Ya. cukup membuat merinding. Bener banget karena bertemakan yaitu waktu. Ya, Ya. itu tadi kita digambarkan tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup dari Awal lahir kelahiran sampai dengan kematian. Karena memang sejatinya manusia ini tinggal menunggu waktu aja ya Mbak. Ya, Betul. betul. Seperti Demi masa. penampilan yang dibawakan oleh Al-Awabir. Ya, ini menjadi salah satu pengingat ya Hah? untuk kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah Sementara. Oke, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pratama Al-Awabir Pugeran. Luar Oke, biasa. para Mbak peserta ya. jadi lebih bersemangat Betul. lagi nih Mas Aldi untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman yang Selanjutnya. lainnya yang Betul. lebih hebat lagi, yang lebih menghibur lagi, lebih apik lagi. Betul sekali. Oke, dan juga sudah terlihat di pojok selatan Mbak ya. Ya. Utara, mohon Utara. maaf ya. Wah, sudah terlihat bahwa rombongan peserta nomor urut 2 dari Amim. Angkatan Muda-Mudi Islam Masjid Masjid Al-Maulani Teguhan. Teguhan. Oke, kita langsung tanyakan kesiapan Mbak Alia. Apakah dari Al-Maulani Teguhan sekarang Mbak Alia sudah siap untuk melakukan persiapan? Oh, Belum. belum. Nunggu Mereka biar masih sejajar dulu. Betul, masih merapikan barisannya. Ya, Gitu, supaya nanti penampilannya lebih optimal lagi. betul. Karena Oh. lari-lari Mbak, lari-lari biar gak kesandung, biar lancar. Ya persiapannya juga harus lancar, gitu. Ya, di sebelah kiri kita sudah kita lihat yaitu maskot yang dibawakan oleh teman-teman dari Amim. Amim. Masjid Al-Maulani ini Ya. berupa Tugu Jogja. Tugu Jogja. Ya, simbolnya apakah Jogja. kisah yang dibawakan pada malam hari ini Hah? akan tentang budaya lokal Jogja atau Bisa jadi. seputar Tugu Jogja, Tugu Jogja. atau mungkin sejarah Jogja gitu ya. Kita jadi nggak semakin tahu, penasaran. penasaran banget ini Mbak Alia. Oke. Oke. Kita tanyakan sekali lagi untuk persiapan. Belum Mbak Alia. Dari panitia. Kayaknya Mas juga Aldi belum. yang udah nggak sabar ya Gak sabar banget untuk Mbak Alia. menyaksikan Pengen menyaksikan ini. Wah, Tugu Jogja ini pengen bawakan apa ini? Tugu Jogja. Amim Al-Maulani. Oh ya, mohon maaf. Amim Al-Maulani ini pengen membawakan apa gitu Mbak? Ya, ini adalah teman-teman kita dari Kalitirto. Yap. Gimana panitia? Oke, masih mengobrol terlebih dahulu Mbak Alia. Luar biasa. Dan tentunya Mbak Alia, kita pada malam hari ini kedatangan 20 peserta Iya. yang tadi sudah kita sama-sama lihat bahwa peserta nomor urut 1 sudah tampil. Betul. Artinya masih 19 peserta yang harus ditonton oleh Bapak Ibu sekalian ini. Iya, Bapak Ibu jangan pulang dulu, bersama-sama kita saksikan penampilan dari ke-20 peserta Ya. kita, dan sekali lagi kami himbau kepada para penonton untuk tetap memberikan akses jalan masuk Betul. dan keluar para peserta. Ya. Kita memberikan kenyamanan bagi para peserta untuk keluar masuk dari area display. Oke. Begitu. Semoga itu menjadi perhatian dan pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Betul Bahwasannya sekali. karena pada malam hari penontonnya bludak sampai belakang, sampai Ya. mendekati ke stand UMKM nih Mas ya. Ramai Benar banget Mbak Alia. Dan juga gitu. tentunya harus menjaga kebersihan Mbak Alia. Itu yang utama, Utama banget. menjaga kebersihan dan juga ketertiban. Hmm. Gitu, karena kita juga saling menjaga kenyamanan sesama penonton begitu ya, karena kita hadir di sini ingin mendukung para tim peserta jagoannya masing-masing. Betul sekali. Oke Mbak Alia, kita coba
move ke peserta nomor urut 2 ini Mbak Alia. Kita tanyakan sekali lagi ya teman-teman. Apakah dari AMIM, Angkatan Muda Mudi Islam, Al-Awabin, Al-Maulani Teguhan sudah siap? Siap, Oke. Baik. Kita langsung saja. 2 menit berjalan. Silakan bisa melakukan persiapan. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi Mas tentang maskot Jogja, Tugu Jogja. Tugu Jogja. Nah, dari teman-teman AMIM Al-Maulani Teguhan ini membawakan cerita yang berjudul Garis Imajiner Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu penasaran garis imajiner itu apa? Garis imajiner adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan pantai selatan sampai dengan Gunung Merapi. Garis imajiner memiliki filosofi yang menceritakan sebuah proses kehidupan manusia yang berawal dari sebuah kelahiran dari seorang ibu hingga sampai dengan kematian. Garis imajiner juga memiliki 5 urutan yang berawal dari sisi selatan sampai dengan utara yang meliputi pantai selatan, Panggung Krapia atau biasa disebut Kandang Menjangan, Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja dan juga diakhiri paling utara yaitu Gunung Merapi. Ya, judulnya kali ini adalah Garis Imajiner Yogyakarta. Oke. Jadi semakin tidak sabar untuk menyaksikan persiapan dari teman-teman ini. Waktunya masih tersisa 50 detik lagi teman-teman. Silakan bisa dimaksimalkan, kalau sudah cukup bisa melambaikan tangan mungkin ya Pak. Oke, masih perhentangan tangan Mbak Alia. Oke, kita tunggu. Masih 30 detik lagi untuk Al-Maulani Teguhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Masjid Al-Maulani Teguhan. Selamat menyaksikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari teman-teman Amim Al-Maulani Teguhan Kalitirta. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman Masjid Al-Maulani Teguhan. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Keren banget Mbak Alia. Betul sekali. Ini menceritakan perjalanan hidup tapi dalam perspektif masyarakat Yogyakarta. Betul, budaya lokal Jawa. Betul. Keren sekali ini, pasukannya hanya cuma adik-adik tapi juga ada ibu-ibu yang sama semangatnya. Betul banget. Lebih semangat bahkan daripada adik-adiknya itu. Keren Luar banget biasa sih itu, kekompakannya. Dan juga ada musik angklung Mbak Alia. Oh iya, betul Oke. nih. Ada salah satu alat musik yang dibawa oleh teman-teman angklung ya. Oke. Terima Terima kasih kasih. sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman dari Amim Al-Maulani Teguhan Kalitirta Ya. atas penampilan hebatnya pada Betul malam banget. hari. Dan kami ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang tentunya maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Mas Aldi. Mbak Alia. Selanjutnya ini kita peserta nomor urut 3 ini sudah terlihat di area pintu masuk display Mbak Arya. Ya, sudah ada Ya. di sebelah kiri panggung kalau Bapak Ibu menyaksikan. Ya? Dari mana Mbak Arya? Ya, mereka adalah teman-teman kita dari Hafilah Masjid Al-Busro Pertosanan Kulon. Oke, mana dia pendukungnya untuk teman-teman dari Masjid Al-Busro Pertosanan Kulon? Oke. 5 juta penonton. Ada di seluruh lapangan ya, tersebar ya. Betul banget. Oke, baik. Oke, langsung aja kita tanya kesiapan apakah dari teman-teman Hafilah Masjid Al-Busyra Pertosanan Kulon sudah siap untuk melakukan persiapan? Belum. Oh, sudah? Oke, sudah siap Oke, Bapak. dan inilah mari kita sambut tepuk tangan meriah kepada Al-Busyra Pertosanan Kulon. 2 menit berjalan dari sekarang. Oke Mbak Alia, Masjid Al-Busyra Pertosanan Kulon ini membawakan sinopsis yaitu pada mulanya bumi diciptakan oleh Allah sebagai tempat yang hijau, asri dan juga penuh berkah. Manusia hidup berdampingan dengan alam dalam harmoni. Namun, seiring berjalannya waktu, pencemaran dan juga kerusakan lingkungan yang parah, banjir, udara kotor dan juga tanah gersang menjadi peringatan nyata atas ulah manusia. Ketika kondisi alam semakin rusak dan juga hancur, manusia mulai menyadari bahwa bumi bukanlah warisan, melainkan titipan yang harus dijaga. Mereka pun bertobat dan bertekad untuk memperbaiki alam melalui upaya penghijauan kembali serta pengolahan sampah yang tepat sehingga keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga. Quran Surah Al-Qasas ayat 77 menjadi landasan untuk mengusung tema mengenai kerusakan lingkungan yang sedang kita alami saat ini, terutama dalam hal penghijauan kembali dan pengelolaan sampah. Penghijauan dilakukan untuk menjaga keasrian bumi disertai dengan pengelolaan sampah seperti memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang masih berguna agar tidak menumpuk menjadi limbah. Melalui Karnaval Tabgir kali ini, selain menciarkan agama Islam, kami juga bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Caranya adalah dengan memerangi sifat keserakahan terhadap alam, melakukan penghijauan kembali, serta mengelola sampah di sekitar dengan bijak. Dari sinilah kita memahami bahwa tugas sebagai khalifah di muka bumi adalah dengan menjaga bumi dan seluruh isinya dari kerusakan. Oke, itulah sinopsis yang akan dibawakan oleh teman-teman Al-Busyra. Waktu persiapan masih 10 detik, teman-teman silakan bisa dimaksimalkan. Oke, dari kanan kiri sudah siap? Oke, baik. Dan inilah penampilan dari Masjid Al-Busyra Pertosanan Kulon.
biasa sekali penampilan dari Al Bushra Martosanan Kulon. Wah, itu tadi penampilan yang cukup menarik, yang menggambarkan kisah nyata yang sedang kita alami saat ini secara tidak langsung ya. Tentang penghijauan. Ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Al Bushra Martosanan Kulon. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Amin, amin ya robbal alamin Mas Aldi. Ya, itu tadi membawakan kisah bagaimana manusia hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi saja. Betul. Tapi lupa cara merawat dan menjaga supaya alam ini tetap lestari. Benar banget. Diibaratkan dengan pohon gundul untuk menggambarkan bahwa lingkungan sudah rusak oleh manusia seperti itu. Dan dengan cara merawat salah satu dari penghijauan kembali, alam bisa kembali hidup. Betul sekali. Untuk kita untuk waktu yang lama. Dan tentunya ada ikon Ibu Pertiwi. Halo. Halo Mbak Cantik. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik pada malam hari ini. Amin. Untuk teman-teman Martosanan Kulon. Betul Masjid sekali. Al Bushra. Al Bushra. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Masjid Al Bushra Martosanan Kulon. Selamat beristirahat setelah memberikan penampilan hebatnya pada malam hari ini. Betul Itu sekali. tadi peserta ketiga ya, sudah tiga peserta. Ketiga peserta sudah luar biasa. Apalagi peserta-peserta selanjutnya. Betul. Dan kalau kita lihat Bapak Jeffrey sudah turun tangan langsung untuk menilai musik. Betul, terjun Iya. langsung mendengarkan musik secara langsung dari teman-teman permusiknya. Betul sekali. Gitu. Dan ini tampak Dewan Juri bingung ini ya. Ini aduh, siapa ini bagus-bagus semua ini Mbak Alia. Betul. Oke, Mbak Alia. Selanjutnya kita beralih ke peserta nomor urut keempat dari Masjid Al Furqon Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan. Oke, luar biasa Mbak semangatnya. Tapi kita cek dulu nih semangatnya apakah sudah siap untuk masuk ke area display. Apakah dari teman-teman Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan sudah siap? Oke. Dan mari kita sambut Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan. Oke, Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan ini Mbak Alia membawakan tema yaitu The Story of Prophet Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan tokoh penting dalam agama Islam. Beliau memperjuangkan ajaran tauhid dan menolak penyembahan berhala. Nabi Ibrahim berani menghancurkan berhala, simbol kemungkaran, menunjukkan keberanian melawan kemusyrikan. Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi ancaman dan ujian. Masyarakat Indonesia dapat belajar dari kisah Nabi Ibrahim untuk berani melawan kemungkaran seperti korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan. Kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi ujian yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesadaran spiritual dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama serta meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masyarakat yang lebih baik. Itu tadi sedikit sinopsis cerita yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Demangan Tangkisan, Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan, begitu ya. Kalau dilihat teman-teman sudah siap, saya tanyakan kembali apakah teman-teman dari Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan sudah siap melakukan display? Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan.
sebuah negeri yang penuh kemegahan, tempat patung-patung dipuja, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ia tumbuh di tengah kaum yang menyembah berhala. Tapi Ibrahim tidak percaya dengan semua itu. Ibrahim pun berkata, Tuhanku adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah hilang. Ia tumbuh di tengah kaum yang menyembah berhala. Saat itu di hadapannya berdiri patung-patung yang disembah. Ia mengambil kapaknya dan satu persatu berat dihancurkannya semua berhala itu. Namun satu patung ia tinggalkan, patung yang paling besar, dan kapak itu ia gantungkan di lehernya. Ketika kaum kembali dan melihat patung-patung mereka hancur, mereka marah dan mencari siapa pelakunya. Mereka pun memanggil Ibrahim dan dengan tenang ia menjawab, tanyakan saja pada patung besar itu, bukankah kapak ada di lehernya? Mereka terdiam, mereka tahu patung itu tidak bisa bicara, tapi keegoisan mereka lebih besar dari logika, dan mereka pun berseru, bakar dia! Bakar dia! Bakar Ibrahim sebagai pelajaran bagi yang lain. Mereka membangun tungku api yang sangat besar dan Ibrahim pun dilemparkan ke dalamnya. Namun di saat itulah Allah memerintahkan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang membara tiba-tiba menjadi dingin. Ibrahim keluar tanpa luka, tanpa terbakar, seperti baru saja keluar dari taman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke, itu tadi penampilan dari teman-teman Hafilah Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Tangkisan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Mana tepuk tangan yang paling meriah? Oke, itu tadi kisah tentang salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya Mas Aldi ya. Alaihissalam. Yaitu tidak terbakar oleh api. Betul. Oke. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa kepada Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Semoga nantinya mendapatkan hasil yang terbaik. Betul. Seperti yang diharapkan sebelum berangkat ke sini, begitu ya. Ya. Semoga pulang masih tetap membawa kebahagiaan. Betul sekali. Dengan kemenangan ataupun yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Nuansa biru dan juga merah yang menggambarkan api, Mbak. Api dan air dan api ya. Api biru kan ada. Oh begitu. Oh iya betul. Kan api biru dan juga api merah yang diperintahkan oleh Raja Abraha untuk membunuh Nabi Ibrahim. Ternyata dengan mukjizatnya beliau tidak terbakar. Betul. Bisa tetap hidup. Abad. Ya, masih tetap hidup. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Oke, boleh melambaikan tangan sampai jumpa. Oke. Keren-keren nih di belakang ada bapak-bapak yang tetap support anak-anaknya, adik-adiknya, begitu untuk menyalurkan kreativitasnya pada acara malam hari ini. Oke.
Oke. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh penonton untuk memberikan akses jalan kepada teman-teman para peserta, baik akses masuk maupun keluar dari area display. Oke. Kita berikan kenyamanan untuk para peserta sehingga nanti bisa memberikan penampilan yang optimal untuk kita Betul malam hari. sekali. Dan juga sekali lagi kami himbau untuk seluruh penonton peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat menjaga kebersihan, ketertiban dan juga kenyamanan dalam acara karnaval pada hari ini. Iya, menjaga kenyamanan satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Semoga semuanya senang, bisa terhibur dengan penampilan para peserta. Amin. Oke, Mas Aldi di sebelah kiri kita sudah ada peserta nomor urut 5. Nomor urut 5. Ya, yaitu dari Risma Nurhuda Pendem Tegal Tirto. Oke. Mana nih teman-teman pendukung untuk Risma Nurhuda? Nurhuda Pendem. Oke, ada di belakang panggung di belakang juga, semua, Mbak, di, ya. di depan, di kanan, Ya. kiri panggung semuanya ada. Kita Oke. tanyakan kesiapan untuk teman-teman dari Risma Nurhuda Pendem. Oke, apakah dari teman-teman Risma Nurhuda Pendem sudah siap melakukan persiapan display? Kurang semangat, Mbak. Apakah sudah siap? Oke, dan mari kita sambut, ini dia penampilan dari Risma Nurhuda Pendem. Oke, Mbak Alia, Risma Nurhuda Pendem ini membawakan tema yaitu Sumbu Filosofis Yogyakarta. Pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang juga dikenal dengan Pangeran Mangkubumi mulai membangun kota Yogyakarta. Pengejawantahan konsep di dalam tata ruang kota Yogyakarta dihasilkan dari proses menap atau perjalanan hidup Pangeran Mangkubumi. Oke. Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya membuat bawono atau alam menjadi hayu atau indah dan rahayu, selamat dan lestari. Konsep-konsep tersebut diajawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai poros. Pusat porosnya berada di keraton hingga Tugu yang mencerminkan kewajiban Sultan untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya. Sultan juga berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar dapat hidup lebih baik dengan menyediakan materi dan pengayoman spiritual. Oke, untuk waktu persiapan dari teman-teman Risma Nurhuda masih 35 detik lagi. Silakan dapat dimaksimalkan. Ada yang pala kalau tupi Kang. Ikat Bicara dari lautnya. Oke, mohon maaf untuk teman-teman dari Nurhuda Pendem Tegal Tirto, kita ada jeda sebentar. Semoga tidak terjadi hal yang lebih parah atau yang lainnya. Kita berikan jeda waktu karena ini keadaan yang urgent gitu ya Mas Aldi ya. Mudah-mudahan juga segera bisa ditangani dan mudah-mudahan siapapun itu nantinya bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Betul. Oke, tunggu dulu Risma Nurhuda Pendem. Untuk waktu persiapan sudah selesai. Nanti tinggal waktu display selama ya, 5 menit. 5 menit. Kita tunggu dulu sampai dengan ambulan meninggalkan lapangan display. Kami himbau juga kepada seluruh penonton untuk dapat memberikan akses ambulan untuk dapat keluar. Mohon kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman penonton, kita himbau untuk dapat memberikan akses jalan keluar, nggih? Ya, mohon untuk pengertiannya. Kita berikan akses jalan untuk ambulan melewati depan panggung lagi. Bali, oramu Bali. Kanto. Mulai, Mbak. Kak Bali.
Bunda ini Ya, untuk ambulan yang pertama sudah meninggalkan area display, disusul dengan ambulan kedua. Untuk itu setelah ini penampilan dari Risma Nur Huda Pendem bisa kita lanjutkan dan saksikan bersama. Oke, sekali lagi kita tanya ke siapa? Apakah teman-teman dari Risma Nur Huda Pendem sudah siap? Oke, untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Risma Nur Huda Pendem. Kang, kau nyeting apa Kang? Keduren kan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, Kang. Oke, luar biasa sekali kami ucapkan terima kasih kepada Risma Nur Huda Pandam. Dengan balutan nuansa musik Jawa, Mbak. Betul. Ya, dengan bergodohan juga, musik bergodoh. Ya, Dan begitu. diakhiri dengan rayahan dari Oh, rayahan gunungan ya. Oke. Itu Oke. tadi budaya Jawa, kental sekali ya budayanya ya. betul banget. Yang diangkat dalam kisah kali ini. Oke. Nah, itu adalah cerita yang cukup dekat dengan kita ya Mas Aldi ya. Betul. Tentang Karena budaya Jogja. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Risma Nur Huda Bandung. Wah, ini rombongannya cukup panjang nih ya Mas Aldi, dari yang Mas Mbaknya, adik-adiknya, juga ibunya juga turut serta merampaikan rombongan dari Risma Nur Huda Bandung. Bandung. Betul banget. Ini juga kalau diibaratkan adalah pasukan bergodong. Oh iya. Pasukan betul, bergodonya betul, pendem. betul. Debut di lapangan Kadisono dalam acara Betul malam sekali. hari ini. Sekali lagi boleh melambaikan tangan teman-teman dari Risma Nur Huda Pandam. Selamat tinggal dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya tadi. Ya. Betul. Hah? Jangan lupa berdoa. Semoga nanti pulang bisa bawa piala sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman dari Risma Nur Huda Pandam Tegal Tirto. Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap memberikan akses jalan keluar dan masuk untuk para peserta sehingga tidak menghambat jalannya acara pada malam hari ini. Betul banget. Karena semua peserta ini membawa rombongan yang cukup banyak, Mbak. Betul, Ditambah betul. lagi dengan properti yang besar-besar. Betul. Nanti takutnya minggir tabrak. Kita sendiri juga yang kena ya nanti ya. Gitu. Benar. Oke, beralih kita Mas Aldi ke peserta yang selanjutnya. Ya, nomor urut 6. Betul, masih 6 dari 20 peserta yang akan Betul. menampilkan Penampilannya. betul karyanya mereka pada malam hari ini, yaitu Ya. dari Masjid Al-Muhtadin Plumbon. Plumbon. Oke. Mana nih pendukungnya dari teman-teman Masjid Al-Muhtadin Plumbon? 10 juta 10 pendukungnya. juta, betul. Belum yang live streaming di rumah ya Mas Iya, Aldi ya. oh iya Mereka kita tetap sapa dulu Mbak mendukung. ya. Kita sapa dulu, halo Teman-teman para penonton teman-teman. yang menyaksikan dari rumah masing-masing ataupun dari tempat yang lain karena belum berhalangan untuk Ya, hadir betul sekali. di tengah-tengah kita pada acara malam hari ini. Selamat menyaksikan. Semoga menikmati dan terhibur dengan penampilan para peserta malam hari Betul ini. banget, dan juga jangan lupa vote peserta di bawah ini. Jangan lupa kirim vote ke SMS gitu ya Mas. Oke, kita tanyakan kesiapan untuk teman-teman dari Masjid Al-Muhtadin Plumbon nih. Apakah sudah siap atau belum ya untuk melakukan persiapan ke area display? Sudah? Sudah? Oke, baik. Oke. Kita persilakan untuk teman-teman Masjid Al-Muhtadin Plumbon dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman Masjid dari Masjid Al-Muhtadin Al-Muhtadin Plumbon. Oke, Masjid Al-Muhtadin Plumbon membawakan tema cerita yaitu The History Sunan Kalijaga. Dalam barisan karnaval kita bisa melihat berbagai representasi visual dari ajaran dan juga kisah Sunan Kalijaga. Ada yang menampilkan replika alat musik gamelan Sunan Kalijaga, ada pula yang mengenakan busana khas dengan sentuhan motif batik yang mengandung filosofi keislaman. Perpaduan antara unsur modern seperti drum band dengan warisan budaya gamelan menjadi ciri khas takbiran di beberapa wilayah Yogyakarta, termasuk yang diinisiasi oleh organisasi seperti AMM Tegal Tirto sebagai upaya untuk mendekatkan nilai-nilai agama dengan cara yang kreatif dan juga menarik. Dan Masjid Al-Muhtadin Plumbon akan membawakan tema The History Sunan Kalijaga, di mana saat penampilan nanti kita akan memakai unsur syiar yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga dahulu saat syiar di Jawa.
di mana kita akan menggunakan gamelan serta penampilan wayang untuk menunjukkan budaya, juga dapat digunakan untuk syiar. Di mana nanti akan ada perpaduan antara anak-anak, remaja, bapak-bapak, serta ibu-ibu yang akan kompak menampilkan penampilan terbaik. Di mana di awal akan dimulai dengan anak-anak dan juga remaja yang melakukan pertunjukan gamelan dan juga menari. Kemudian dilanjutkan ibu-ibu yang kompak menari bersama remaja, dan penampilan akan ditutup dengan seorang dalang yang menunjukkan pertunjukan wayang yang ditutup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, sudah siap ya untuk teman-teman dari Masjid Al-Muhtadin Subang? Apakah sudah siap? Oke, dan inilah The History of Sunan Kalijaga oleh Masjid Al-Muhtadin Plumbang. Lagu Satria Mijil. Siapa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saestu kula nekseni bilih boten wonten pangeran kejaba Gusti Allah. Lan saestu kula nekseni bilih Muhammad punika rasul utusan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Muhtadin Plumbang. Ya, itu tadi cerita yang dibawakan mengingatkan kembali tentang bagaimana para sunan dahulu menyiarkan agama Islam dengan budaya Jawa, dengan alat musiknya, dengan tarian, begitu ya Mas Ali. Dengan akulturasi budaya dan juga Islam yang dikembangkan oleh sunan-sunan terdahulu hingga akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini dan juga saat ini agama Islam tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Betul, betul. Itu tidak luput dari perjuangan para sunan
betul. di zaman dahulu ya Mas Ya, Aldi ya. betul sekali. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Risma Al-Muhtadin Plumbon Banguntaban Ya. atas penampilan yang hebatnya. Selamat beristirahat dan semoga nanti diberikan hasil yang terbaik Amin ya untuk Rabbal teman-teman Alamin. dari Risma Al-Muhtadin Plumbon. Oke. Kita sapa penonton terlebih dahulu mungkin. Betul. Penonton apakah masih semangat? Yang Oke. depan ini belum. Betul, ini Ya. kan sama yang kiri panggung ini Ah. belum ada suaranya nih. Apakah Bapak Ibu penonton masih semangat? Wah, Masih ada yang dada-dada nih dari sini kelihatan ibu-ibu ya. Terima kasih atas antusias dan semangatnya Ya, pada malam benar hari sekali. ini. Mohon tetap dijaga karena kita masih ada 13 atau 14 peserta ya Mas pada Masih malam hari ini. 14 lagi Mbak Betul. Alia. Nah, kita beralih ke peserta yang selanjutnya ya Mas Aldi, Oke. yaitu dari Risma Al-Mutakin Blendangan. Oke, mungkin kita tanyakan kesiapan dulu ya, Mbak siap Alia. Mas Aldi, silakan. Oke, apakah dari teman-teman Risma Al-Mutakin Blendangan sudah siap? Sekali lagi boleh, apakah sudah siap? Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Risma Al-Mutakin Blendangan. Oke, dari Risma Al-Mutakin Blendangan, Mbak Alia membawakan tema cerita yaitu Cahaya dari Kali. Jejak langkah Sunan Kalijaga merupakan sebuah perjalanan visual dan artistik yang menggambarkan kisah dakwah Sunan Kalijaga. Salah satu tokoh wali songo yang terkenal dengan pendekatan unik dalam penyebaran ajaran Islam. Dalam karnaval ini, penonton diajak untuk menyusuri jejak spiritual dan kebijaksanaan Sunan Kalijaga, sosok yang berhasil mempertemukan nilai-nilai agama dengan budaya lokal secara harmonis. Ia dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai seniman dan budayawan yang mampu menyentuh hati masyarakat Jawa lewat pendekatan yang halus dan penuh makna. Karnaval ini menampilkan babak-babak penting dalam perjalanan dakwahnya, mulai dari masa pencarian jati diri hingga keterlibatannya dalam mendakwahkan Islam melalui berbagai seni tradisi Jawa. Sunan Kalijaga memanfaatkan kekayaan budaya seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, batik lurik, hingga tembang dolanan sebagai media dakwah yang mudah diterima masyarakat. Dengan memadukan ajaran Islam dalam unsur budaya yang telah akrab di kehidupan masyarakat, ia menciptakan jembatan yang menghubungkan keyakinan spiritual dan warisan leluhur tanpa benturan yang keras. Melalui pesan damai dan toleransi yang disampaikan dalam karnaval ini, masyarakat diajak untuk merenungi makna perubahan diri secara batini serta pentingnya menghargai kearifan budaya dalam kehidupan beragama. Dakwah yang dibawa Sunan Kalijaga menjadi contoh bahwa agama dan budaya bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan untuk membentuk kehidupan yang selaras dan penuh kedamaian. Cahaya dari Kali bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga ajakan untuk memahami kembali nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Oke, dan seluruh penonton, ini dia penampilan dari Risma Al-Mutakin Blendangan.
Gusti ingkang pantes sinembah kejawi namung Gusti Allah lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Mutakin Blendangan. Wah, kita disajikan, ya betul, disajikan penampilan yang indah Mas Aldi dari teman-teman Al-Mutakin Blendangan. Oke. Ini kenapa lari-lari ya? Lari. Oke, itu tadi indah tapi juga rapi gitu ya. Bener banget. Jadi berasa lomba baris-baris nih Mas, saking rapihnya teman-teman dari Al-Mutakin Blendangan. Luar biasa. Ya, akhirnya rombongannya panjang banget nih dari pemusik sampai yang pasukannya para sunan ya ini ya. Oke, sekali lagi boleh melambaikan tangan teman-teman Al-Mutakin Blendangan. Terima kasih untuk penampilannya malam hari ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, siap memborong piala gitu ya. Amin. Oke, keren banget ya teman-teman dari Risma Al-Mutakin Blendangan. Oke, itu salah satu teman kita dari Tegal Tirta Tegal ya. Tirta juga, betul sekali. Oke, Mas Aldi. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Al-Mutakin dan kami himbau untuk dapat menyesuaikan alat musiknya karena sudah selesai melakukan display. Betul, ya. Oke. Kita Oke. akan beralih ke peserta yang selanjutnya, Mas Aldi. Iya Mbak Lea. Peserta nomor urut 8 Nomor ini urut merupakan rombongan dari Risma Al-Muntas Kepanjen Banguntapan. Oke, Wah. mana nih pendukungnya dari Risma Al-Muntas Kepanjen? Oke, di segala Wah, rame penjuru. juga nih, betul. Luar biasa. Ya, oke. Nah, untuk itu kita bisa tanya ke siapa nih ya, Oke. Mas Aldi ya? Untuk teman-teman Risma Al-Muntas Kepanjen, apakah sudah siap? Siap, langsung saja beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Risma Al-Muntas Kepanjen. Oke Mas Aldi, untuk teman-teman dari Risma Al-Muntas Kepanjen ini membawakan cerita tentang takbir cinta Sunan Bonang. Kisah ini menceritakan dakwah spiritual Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi sebagai putra Sunan Ampel. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang syarat nilai keislaman serta dalam menyebarkan agama. Beliau dikenal karena pendekatannya yang lembut dan penuh kebijaksanaan, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti gamelan, tembang Jawa, dan juga wayang. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah syair Tombo Ati yang hingga kini tetap dinyanyikan sebagai bentuk dakwah yang menyentuh jiwa. Dakwah Sunan Bonang tidak memaksakan keyakinan, melainkan membimbing masyarakat melalui seni dan kearifan lokal. Ia mampu menyentuh hati banyak orang karena menghargai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan mereka.
Jejak dalam penyebaran agama Islam tidak hanya dalam bentuk ajaran saja. Peninggalan arsitektur dalam bentuk menara, masjid, dan alat musik gamelan adalah bukti nyata keberhasilan dalam penyebaran agama Islam. Pesan yang ingin kita sampaikan lewat Takbir Cinta Sunan Bonang ialah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia mengajarkan bahwa kasih sayang, seni dan budaya adalah jalan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai luhur. Melalui kisah ini, kita diajak merenung bahwa dakwah sejati bukan tentang mengubah dengan paksa, melainkan menyentuh dengan cinta. Gema Takbir Sunan Bonang yang berpadu dengan irama gamelan tetap hidup dalam sanubari masyarakat, menjadi simbol keindahan iman yang lahir dari ketulusan hati. Oke, langsung saja mari kita saksikan bersama-sama Takbir Cinta Sunan Bonang oleh Risma Al-Muntas Kepanjen. Anjir, ayo, starku. Starku. Mas, kembali hati, Mas.
Oke, itu tadi penampilan dari Risma Al-Muntas Kepanjen. Kepanjen. Silakan bisa ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dungkok, Mbak. Iya. Oke, sekali Terima lagi kasih. boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Muntas Kepanjen. Oke, tadi kita sudah dihadirkan cerita Sunan tentang Sunan Kalijaga, Betul. Terus Sunan Giri. sekarang kita menyaksikan Sunan Bonang tentang bagaimana penuh cinta dan kebijaksanaannya Yap. Sunan Bonang ini dalam menciarkan agama Islam. Betul, dengan syair tombok ati, Mbak. Betul. Tadi ada Sunan Bonang ya yang Ya. hadir di tengah-tengah kita ya. Sunan Bonang langsung. Oke, terima kasih untuk teman-teman Risma Al-Muntas Kepanjen. Selamat beristirahat. Ya. Semoga nantinya diberikan hasil yang memuaskan. Amin, Bisa ya pulang Rabbal memborong Alamin. semua piala yang ada di sini. Amin, ya Rabbal amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Oke. Oke, Mas Aldi, kita lanjut ke peserta nomor urut 9. 9. Kita masih ada 12 peserta nih Bapak Ibu para penonton sekalian. Dan sekarang kita masuk ke peserta nomor urut 9, yaitu dari Prisma Prisma Abah, Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Hidayah Berbah. Oke, teman-teman dari Al-Hidayah Berbah di sebelah kiri panggung sudah siap ya untuk memasuki area persiapan? Ya, sudah siap. Oke, masih diskusi terlebih dahulu, Mbak. Ini Iya. sepertinya akan ada gejolak-gejolak laut. Karena maskot yang dibawa kali ini adalah kapal ya. Mas Aldi ya. Oke, sekali lagi apakah sudah siap dari Al-Hidayah Berbah? Siap. Oke. Dan inilah Masjid Al-Hidayah Berbah. Waktu persiapan 2 menit dimulai dari sekarang. Teman-teman dari Masjid Al-Hidayah Berbah membawakan tema cerita yaitu Pusaka Majapahit. Alkisah di tanah Jawa, berdiri megah kerajaan Majapahit, negeri makmur yang dipimpin dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Namun, di balik kemakmuran itu tersimpan pusaka-pusaka sakti yang menjadi rebutan para musuh. Namun, ketenangan negeri terusik oleh kedatangan para penjajah yang haus akan kekuasaan. Mereka mengincar pusaka suci Majapahit. Di masa kejayaan Majapahit, diciptakan sebuah pusaka suci bernama Keriswiro Dharma, simbol kekuatan dan pengorbanan. Pusaka ini hanya akan bangkit jika pemiliknya memiliki jiwa yang ikhlas dan rela berkorban demi kemaslahatan orang banyak. Berabad-abad kemudian, di tengah gejolak modern dan perpecahan budaya, seorang pemuda bernama Aditya, keturunan Majapahit, menemukan jejak pusaka tersebut. Dalam pencariannya, ia dihadapkan pada pilihan mempertahankan warisan leluhur demi kejayaan pribadi atau mengorbankannya demi menyelamatkan masyarakat dari perpecahan. Terinspirasi oleh kisah Nabi Ibrahim dalam Idul Adha, Aditya memilih jalur pengorbanan. Ia menyadari bahwa warisan sejati Majapahit bukan terletak pada kekuatan mereka, bukan terletak pada kekuatan pusaka, tetapi pada nilai keikhlasan, ketundukan kepada Tuhan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Luar biasa. Oke, waktu masih 20 menit karena ini juga terlihat masih persiapan Mbak Alia. Maka silakan untuk memaksimalkan. 10 detik lagi untuk persiapan. Dan inilah cerita pusaka Majapahit oleh Masjid Al-Hidayah Berbah. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari teman-teman Prisma Aba. Ya, Masjid Al-Hidayah Berbah. Oke, terima kasih untuk penampilannya pada malam hari ini. Betul. Masyarakat dan seluruh penonton terhibur dari penampilan dari teman-teman sekalian. Semoga nantinya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, Betul. hasil yang terbaik Amin. untuk teman-teman dari Prisma Aba Masjid Al-Hidayah Betul. Berbah. Nah, betul banget. Ngomong-ngomong berbah ini berarti Betul. Sakapan lewat berbah atau gimana Mbak? Enggak, Mas Aldi, ini kalau nggak salah Berbah ini salah satu padukuhan. Oh, padukuhan yang ada di Kapan lewat berbah. Betul. Oke. Berbah di Kapanewon Berbah. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh mana tepuk tangannya untuk Al-Hidayah Berbah. Oke. Luar biasa sekali para pendukungnya ada di sisi kanan kiri depan panggung bahkan di belakang Ya, tadi. betul sekali. Boleh Ya. teman-teman sembari keluar area display boleh melambaikan tangan. Dadah ke Dewan Juri. Mungkin tadi para Dewan Juri semoga diberikan hasil yang memuaskan, Amin. hasil yang terbaik untuk teman-teman Prisma Ya. Al-Hidayah Berbah. Rombongannya panjang banget Iya, nih, dan juga ada bapak-bapak juga Iya ini. betul, sehat selalu Sehat bapak-bapak selalu, bapak-bapak. sekalian. Terima kasih. Semangatnya tidak kalah dengan para pemudanya Betul. lah, inilah keren sekali. Luar Terima biasa. kasih sekali lagi ya dari Risma Al-Hidayah Berbah. Al-Hidayah. Nomor urut 9. 9. Masih ada 10, 11 sampai 20 nih. Bapak Ibu tetap dijaga semangatnya. Betul. Masih banyak penampilan menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Bener banget, rugi banget kalau pulang di tengah-tengah acara ya Mbak Alia. Betul. Mungkin sembari menonton bisa sambil melarisi jajaran UMKM Ya, betul. yang hadir di lapangan Kadisona malam hari ini. Ada sekitar puluhan, mungkin 20-an lebih. Ada 40 stand Nah, UMKM. nih, keren banget loh. Ya. Teman-teman AMM Tegal Tirta membuka jajaran stand UMKM di sini Yap. untuk ikut serta meramaikan acara di lapangan Betul Kadisona. sekali. Barangkali teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu haus ini, monggo bisa dilarisi UMKM. Tapi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan ini, aduh takut tempatku nanti diambil orang gitu. Iya, atau malah udah bawa bekal nih Mas Aldi dari Iya. rumah untuk dari tadi habis maghrib mungkin sampai nanti tengah malam atau Betul bahkan sekali. pagi gitu ya. Oke, Mas Aldi, Oke. kita ke peserta nomor urut